Ya, itu adalah cuplikan wawancara TV One ya di program Kabar Petang kemarin ya dengan Brigjen Pol Enda Priantono. Ini cukup komprehensif dijelasin loh tadi loh. Ya, cukup Ya lengkap. kan? Memang mungkin Ini agak soal rumit, tapi kita coba tarik satu persatu benangnya, mulai dari mekanisme tadi kan disampaikan kan. Kalau misalnya kita melihat dari sisi KPK, kemudian disampaikan bahwa masa jabatannya sudah habis, kemudian juga tidak ada rekomendasi. Tapi dari sisi Polri ternyata sudah perpanjangan hingga tahun depan. Nah, kita akan bahas, sudah hadir di studio ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Yudi. Selamat pagi, Mas. Mas Yudi ini kalau nggak salah juga jadi ketua Wadah Pegawai KPK 2018-2021. Tepat kita seperti yang mengundang Mas Yudi nih kalau bicara soal Paham betul nih soal mekanisme nanti. Oke, juga sudah terhubung sama kami ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Riti, Maria, dan Mas Yudi. Ya, kita coba pagi, ke Prof. Mas Yudi dulu ya. Ya. Mas Ya. Yudi, jadi ada dua versi nih berbeda, KPK dan juga Polri dari sisi mekanisme. Karena saat ini jadi posisi dari Brigjen Endar masih belum tahu apakah kemudian di KPK atau di Polri. Kalau dari sisi mekanisme sudah dari awal seperti apa? Ya, yang jelas Pak Endar itu masih pegawai KPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melihat bagaimana mekanisme bahwa KPK tidak bisa memberantas korupsi sendirian. Oleh karena itulah maka KPK membutuhkan bantuan dari instansi lain. Ya. Ya, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan. Betul. Oleh karena itu dengan kebutuhan analisis personil, ya KPK memohon bantuan kepada instansi lain. Dan hal ini sekarang kan kepolisian. Kepolisian mengirimkan untuk diseleksi oleh KPK. Ya. Jadi Pak Endar itu dulu nggak sendirian dikirimnya. Ada beberapa nama. Dan Pak Endar akhirnya menang seleksi, diangkat menjadi direktur penyelidikan. Di kepolisian, ya emang aturannya surat tugas itu 1 tahun sekali. Oke. Tapi menjelang 1 tahun itu pasti akan dikeluarkan. Ya, ketika memang tidak ada masalah. Nah, kemarin sebenarnya itu adalah mekanisme biasa. Bahwa ketika tanggal 31 mau berakhir, ya akhirnya kepolisian mengirimkan ya kan surat perpanjangan. Jadi sebenarnya secara informal tidak ada tuh yang namanya masa jabatan habis ya? Tidak ada, karena sudah ada secara formil surat dari kepolisian. 29 Maret katanya. Iya, dan ingat loh bahwa Pak Endar ini kan bukan perpanjangan yang pertama surat tugasnya. Oke. Kan beliau dari 2020. Kok 2021 nggak ada masalah, 2022 nggak masalah, 2023 tiba-tiba ketika sudah ada perpanjangan, artinya Pak Endar ini posisinya sampai tahun depan 2024 adalah di KPK. Ya, tiba-tiba 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kan tanggal 31 ya, ada surat dari KPK ya yang bersangkutan dikembalikan. Ini kan ada apa? Sangat janggal gitu kan? Oke, janggal Mas Yudi. Tapi saya gini, saya bukan KPK ya, saya nggak ada rekam jejak saya di KPK. Ya. Tapi begini, kalau misalnya seorang atau KPK, saya mengatakan KPK, saya nggak mau mengatakan Pak Firly atau para komisioner. Kalau KPK mungkin ingin mengganti, itu sah-sah saja dong. Nah, disinilah yang menarik bahwa ingat KPK itu kan lembaga independen, bukan hanya lembaganya ya dalam penegakan hukum, tapi juga pegawainya. Ada aturan di situ. Kenapa? Supaya tidak terjadi like and dislike. Ya, jadi ketika misalnya ada pegawai tetap, ya dia tidak disukai gitu kan, dia kemudian dipindah, ya kan? Atau kemudian ini ada pegawai dipekerjakan, ya. Jadi nggak bisa nggak bisa karena memang ada satu syarat yang istilahnya itulah yang mengunci supaya pimpinan tidak bisa sewenang-wenang pada pegawai, terutama pada mereka yang dipekerjakan, adalah bahwa dia baru bisa dikembalikan kalau dia melanggar kode etik yang berat, dan itu sudah terbukti. Jangan-jangan ada aturan baru. Satu itu. Iya, itu. Nah, itu aja aturan di KPK. Tidak pernah ada aturan baru, lebih baru lagi daripada itu? Enggak lah, karena hanya itu aturan di KPK ya. Karena KPK kan lembaga independen, ada aturan internalnya. Jadi, ya pegawai dari kepolisian yang ada di KPK, dia terikat dengan aturan KPK itu. Sehingga KPK baru bisa mengembalikan dia kalau tadi ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat atau atas inisiatif sendiri. Saya biasa dulu di KPK, teman-teman ada yang ingin kembali ke instansinya karena wah saya ingin dekat dengan keluarga. Saya ingin mencoba tantangan baru. Nah, itu kan atas inisiatif sendiri. Atau yang kedua, dari kepolisian sendiri yang menarik. Karena ada promosi. Ya, kadang-kadang ada juga teman-teman saya ada yang sekolah, ya kan, ada yang jabatan baru, ada jadi Kapolres. Betul. Gitu kan. Jadi itulah yang membuat KPK independen, bahwa pimpinan tidak bisa menggeser ya pegawainya seenaknya saja, seperti itu. Kalau aturannya jelas seperti itu, ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya juga sudah pernah KPK mengembalikan tanpa alasan? Ya, tidak pernah terjadi KPK mengembalikan ya atas inisiatif KPK sendiri tanpa adanya pelanggaran berat
Seperti itu. Dan kemarin kan Dewas sudah mengatakan bahwa Pak Endar ya selama dia berada di KPK Kembali normal saja. kembali tidak pernah melanggar etik gitu kan. Dan Pak Endar ini kan dulu pernah di KPK juga. Iya, Jadi penyidik. Dulunya ya. Iya, jadi beliau kembali lagi KPK gitu kan. iya. Jadi artinya ketika Dewas sudah menyatakan bersih dari etik, dasarnya apa? Seperti itu. Kenapa harus ditolak? Kan? Betul. Ya. Oke. Saya ingin ke Prof. Karim Suryadi. Lantas Prof ya. Dasarnya ini apa sosok nih? Mas Yudi ini sudah beliau ini asli KPK gitu loh maksudnya. Apa sih Prof yang terjadi dari aspek komunikasi yang lagi Miss ini ya. kisruh saat ini gitu loh Prof. Kalau ini ada syarat komunikasi yang terputus ya. Karena memang betul tadi dikatakan bahwa, dan yang ditempuh betul, bahwa 6 bulan sebelum masa perpanjangan atau penugasan berakhir, KPK akan berkirim surat. Dan itu sudah dilakukan. Tadi disebut pada tanggal 11 November. Kemudian polisi menugaskan kembali, tapi kemudian ditolak gitu. Nah ini menariknya di sini. Yang pertama memang di aturannya, misalnya kalau kita melihat aturan... Tidak ada peraturan pelanggaran pemerintah, gitu loh yang kita ketahui. Ya, satu itu disebut tidak ada pelanggaran berat. Kemudian yang kedua kalau kita melihat peraturan pemerintah 103 2012 dikatakan memang koordinasi itu menjadi syarat wajib bagi kedua pimpinan. Dalam hal ini bagi pimpinan Polri dan pimpinan KPK. Mengapa wajib berkoordinasi? Sebab yang akan menjadi masalah itu bukan saja kalau secara sepihak menolak, tapi juga akan menjadi masalah ketika secara sepihak menarik. Misalnya kepolisian menarik para penyidik yang ada di KPK, ya keroposlah KPK. Oleh karena itu maka sebelum menarik atau memperpanjang, itu harus berkomunikasi. Bahkan dikatakan wajib berkoordinasi. Kita orang Indonesia tahu apa arti kata wajib. Kalau tidak berarti ada dosa, ada pelanggaran. Ada sanksi kepada dua pimpinan ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kan masalahnya sudah ditugaskan kembali. Nah ini rumit gitu. Saya percaya saja ke Mas Yudi tidak ada pelanggaran berat. Sebab kalau ada pelanggaran berat, atau bahkan pelanggaran etis, atau bahkan kinerja Pak Endar ini di KPK buruk, maka alasan pengembalian itu tidak akan disebut sebagai memerlukan pembinaan karir. Yang di dalam PP dijelaskan bahwa yang dimaksud pembinaan karir adalah mengalami promosi begitu ya. Kan tidak mungkin kalau kinerjanya buruk di KPK lalu diajukan untuk mendapatkan promosi. Ini tidak mungkin. Tapi dengan kinerja yang seharusnya mendapatkan promosi di Polri lalu kemudian Polri memperpanjang penugasannya di KPK lalu ditolak. Nah, menurut saya di sini kejanggalannya kalau dilihat dari sisi perspektif masyarakat sekalipun begitu. Ya kalau misalnya dipindahkan itu karena melakukan pelanggaran atau berkinerja buruk, pasti alasannya tidak disebut-sebut sebagai butuh pembinaan karir. Gitu ya, kembalikan saja. Tapi ini kan jelas alasannya pembinaan karir atau promosi, pastilah kinerjanya baik. Jadi alih-alih melakukan pelanggaran tapi kinerjanya baik. Nah jadi syarat komunikasi ini yang terputus gitu ya. Mengapa sekarang orang yang berkinerja baik layak dipromosikan, lalu ketika Polri memandang bahwa yang bersangkutan mutasinya itu tetap pada instansi sebelumnya, lalu ditolak. Saya tidak tahu ini ada masalah apa sebenarnya. Ya itu dia Prof. Apakah Ya, karena kan ini kan apa flexing? Ya. Nah itu dia Prof. Gimana, Karena kan Maria? ini masalahnya ini kan bukan jabatan yang main-main ya. Ini adalah Direktur Penyelidikan KPK yang kemudian perannya begitu penting. Nah kalau Anda Prof Karim bisa menjawab judul kami tidak ya? Apakah ini syarat kepentingan Prof? Nah usai jeda sesaat lagi ya Prof. Ya jadi keterlibatan kasus Formula E dalam pusaran pemberhentian dari Brigjen Endar ini bukan kami yang mengait-kaitkan atau media yang ikut Jadi kan campur, Pak Endar tapi kan memang sudah langsung dari mengatakan. Pak Endar begitu Prof Karim. Anda melihat ada keterkaitan ini tidak? Syarat kepentingan politik 2024? Oh iya, meskipun tadi dikatakan tidak ada kaitannya dengan kasus Formula E, kemudian tidak ada konflik internal Pak Endar dengan pimpinan KPK. Tapi ini kan baru terungkap di panggung depan ya. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi di panggung belakang? Nah itu tidak tahu.
Dan itulah sebabnya ketika seorang pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK kemudian akan dikembalikan, itu boleh. Sebelum masa jabatannya habis, ya ini kan sudah ditugaskan kembali, tapi kemudian dikembalikan, harusnya gitu kan, tapi kemudian ini diberhentikan dengan tidak hormat, benar, boleh dikembalikan. Tetapi harus melalui hasil evaluasi, kemudian pertimbangan, dan persetujuan dari pimpinan instansi asal gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya, kalaupun dikembalikan lagi, ini tidak jadi masalah. Kalau ada pembicaraan antara pimpinan komisi dalam hal ini KPK dengan pimpinan instansi dalam hal ini Kapolri gitu. Tapi itu tidak boleh dilakukan secara mendadak, kan pembicaraannya harus 6 bulan gitu. Jadi menurut saya pengembalian ini memang menimbulkan persoalan. Jadi publik akan menduga-duga dan mengaitkan dengan apa yang dilakukan oleh atau kasus apa yang ditangani oleh Pak Endar gitu ya. Karena penyelidikan ini kan sesuatu yang sangat menentukan karir politik seseorang, nasib bahkan kehidupan seseorang. Ini ibarat rem tanda bahaya gitu ya. Kalau sudah dinaikkan kasusnya menjadi penyidikan, tamatlah politisi, siapapun politisi itu. Oleh karena itu maka KPK bukan hanya Pak Endar dan kawan-kawan, tapi KPK secara keseluruhan harus bekerja di atas trust, di atas kepercayaan publik yang tak ternoda sedikit pun. Nah, oleh karena itu maka kepastian, transparansi itu menjadi modal. Karena ini akan membiaskan tentang semakin jelas, semakin transparan, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Dan ketika ada ruang gelap, bahkan hanya abu-abu sedikit pun, maka ini dugaan, ketidakpercayaan itu akan muncul. Ini sebenarnya alarm tanda bahaya kepada KPK, sebab bagaimanapun, meskipun mereka kadang-kadang harus bekerja di tengah gelap gulita, demi menjaga rahasia dan jalannya penyelidikan, tetapi kan tetap saja hak publik untuk tahu itu harus dipenuhi. Oleh karena itu maka menurut saya mekanisme internal evaluasi pertimbangan dan persetujuan ini harus ditempuh secara internal dan tetap harus dijelaskan kepada publik mengapa kasus ini terjadi. Sebab kalau tidak dijelaskan itu akan mencoreng kepercayaan publik dan sekaligus akan menggerogoti KPK dari dalam. Ya, sepakat Mas? Ya, tentu saya sepakat dengan Prof ya. Mengapa? Karena sekarang ini kan ini masih konflik internal di KPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dukungan dari pegawai lain kepada Pak Endar kan begitu luas, begitu banyak. Bahkan sampai mereka audiensi pada pimpinan KPK, bahkan sampai walkout. Viral ruang-ruangan kosong. Iya, ya kan. Walkout itu saya pikir kekecewaan sangat besar dari pegawai kepada pimpinan KPK. Pernah terjadi itu? Belum pernah. Saya dulu yang sangat kritis pada pimpinan KPK, bahkan sampai menggugat di PT UN, ya, itu nggak pernah sampai walkout gitu kan. Nah, ini berarti kan kekecewaan sangat besar. Kemudian yang ketiga, ini kan sudah ada di Dewas. Dan kita lihat bahwa Dewas akan menindaklanjuti ini. Dan Pak Kapolri pun juga menyerahkan kepada Dewas untuk mencari ya bagaimana solusi dari permasalahan ini. Dan dari pengalaman saya, maka Dewas yang akan dilakukan adalah pertama, pasti akan memeriksa pimpinan KPK. Ya, mengapa sampai mereka menimbulkan kegaduhan seperti ini? Klarifikasi. Iya, padahal ya ada namanya nilai etik yang namanya sinergi, harmonis dengan institusi lain. Benar kata Prof, kok nggak ada komunikasi? Loh, secara teknis ada kok orang di SDM KPK dan SDM Polri yang kontak-kontakan, mungkin WA-WA-an gitu kan. Karena kan Pak Endar kan hanya satu di antara ratusan orang. Dan Pak Endar ini kan hanya satu dari 2003 sudah banyak personil polisi yang datang yang dikirim ke KPK gitu kan. Jadi ini bukan hal baru. Kenapa baru sekarang terjadi konflik seperti Mas ini Yudi, gitu kan? Kalau gitu ya kan, kalau misalnya administrasi Mas Yudi mengatakan tadi nggak ada masalah ya kan. Terus juga komunikasi, ya jangan diajarin komunikasi, orang antar lintas institusi tadi aja juga udah nggak ada masalah, baik-baik saja. Oke, kalau gitu pertanyaannya spill dikit dong Mas, ya kan? Ya. Artinya dari komunikasi Mas Yudi dengan dalam itu benar nggak sih ada unsur satu pemaksaan sebuah kasus, kepentingan seseorang dan lain sebagainya dalam konteks kasus yang dialami oleh Pak Endar. Paling paham psikologi KPK soalnya. Ya, itulah. Spill dikit dong. Ya, itulah saya katakan nanti itulah yang akan ditelusuri oleh Dewas. Tadi yang akan diperiksa adalah pimpinan KPK, Sekjen sebagai yang membuat surat, ya, kemudian pegawai-pegawai KPK yang terlibat, baik itu yang menerima surat dari kepolisian, ya, maupun yang membuat surat, ya, kan nggak mungkin Sekjen yang bikin surat, ya, untuk pengembalian Pak Endar, termasuk mereka yang
selama ini menjadi PIC di KPK yang koordinasi dengan kepolisian. Itu pasti akan dipisah semua, termasuk juga tadi Pak Kasus-kasus yang Endar. ditangani. Ya, Pak Endar tentu akan diklarifikasi bahwa kasus-kasus ditangani apa saja. Itu kan mekanisme Ya kan? ya, itu mekanisme Iya, ya, iya. Mas Yudi ya. Cuman begini, saya flashback dikit deh ke pada saat pemerintahan Pak SBY. Nah, itu kan sering juga penetapan, kita apresiasi sama KPK waktu itu banyak sekali, bahkan di pusaran ring utamanya Ring utama presiden kementerian, pun juga kan seperti itu. Ada istilah pada saat itu yang mencuat dan populer di tengah masyarakat, kolektif kolegial. Ya. Jadi muncul katanya bocor sprindik yang hanya ditandatangani oleh beberapa orang saja. Menurut saya kalau melihat mengaca ke kasus itu, biasalah perbedaan dalam sebuah institusi gitu loh Mas Yudi. Ya. Artinya ada mungkin yang mungkin setuju untuk ditandatangani sprindik, ada yang mungkin tidak setuju dengan sprindik. Nah untuk yang konteks ini kenapa mesti harus gaduh kayak begini? Nah. Seharusnya kan biasa perbedaan itu kan begitu. Betul, itulah kenapa yang harus dicari tahu. Oh, ini kan menurut saya bahwa inilah siapa sih sebenarnya aktor utama di balik kegaduhan ini, ya. Beda pendapat diekspos biasa. Biasa. Ekspos sekali, 2 kali itu biasa. Tapi ingat 1, 2 kali, 3 kali, ya kan ketika ekspos nggak naik, tapi kemudian yang penting adalah buktinya kuat. Jadi ketika ekspos mungkin tadi dikatakan berapa kali tadi 9 atau berapa kali kali kan ya. untuk kasus Itu Formula E. menurut saya agak janggal gitu kan. Biasanya untuk naik ke penyidikan berapa Kali sih biasanya? Biasanya ya mungkin 3 atau 4 kali. Itulah paling banyak. Betul. Karena apa? Karena Pengalaman Anda loh ya. betul. Pengalaman saya itu sudah sangat banyak. Kenapa? Karena ketika ingin menaikkan, yang paling penting dari pegawai KPK adalah kita integritas. Jadi buktinya ada. Buktinya kuat. Keterangan saksinya ada. Firm lah. Kenapa? Karena ini akan diuji Nah, di berarti kalau 9 pengadilan. kali masih bolak-balik itu berkas? Nah, itu ada apa? Oh, oke. Karena saya belum pernah mengalami sampai 9 kali ini. Nih Itu yang membuat orang di dalam kejanggalan. gedung KPK belum mau ngomong loh ya, Belum karena mau 9 ngomong. kali ya kan. Prof Karim kalau cobain di luar gedung kali ya mungkin ya. Usai jeda pada waktu berikut ya, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, Prof Karim Suryadi langsung ke Anda, Prof. 9 kali, Prof. Kalau Mas Yudi dulu di KPK sebagai penyidik, beliau ini biasanya itu paling banyak 4 kali, Prof, gitu loh. 4 kali itu udah firm, luar biasa gitu loh, itu. ibaratnya udah lama dan udah banyak juga. Ini sampai 9 kali bolak-balik gitu, Prof. Kasus Ya, Formula E. ada 2 poin yang mengerikan. Yang pertama tadi saya bilang tidak terjadi komunikasi. Yang terjadi hanya ya saling berkirim surat, mungkin chat gelap-gelapan gitu ya. Tapi mengapa saya bilang tidak terjadi komunikasi? Sebab kalau terjadi komunikasi, dan ingat marwah komunikasi itu artinya sampai terjadi the commonness in meaning, kebersamaan di dalam makna. Kalau terjadi kebersamaan di dalam makna antara Kapolri dan pimpinan komisi, nggak mungkin Pak Endar dalam waktu yang sama menerima surat perpanjangan sekaligus juga menerima surat pemberhentian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat mengerikan. Tadi dijelaskan oleh Pak Yudi bahwa tidak sampai harus mengekspos sampai 9. Nah, kalau ini terjadi, benar-benar terjadi dan tidak dijelaskan lalu dikaitkan dengan pemberhentian dengan hormat Pak Endar. Jangan-jangan, sekali lagi nih jangan-jangan dan mudah-mudahan tidak terjadi, KPK malah menjadi komisi pilih-pilih kasus begitu. Ini yang berbahaya. Sebab apa? Sebab suka atau tidak, pemberhentian Pak Endar ini menyangkut sesuatu yang sangat sensitif. KPK ini menyangkut sesuatu yang sangat penting. Dan ketika ada masalah sensitif, ada masalah penting, tidak terjelaskan secara memadai, maka hukum yang muncul adalah hukum timbulnya desas-desus, prasangka gitu ya. Kemudian asumsi-asumsi. Jadi nanti jangan disalahkan publik berasumsi terlalu jauh lah, pengamat berprasangka terlalu lebar, karena kondisinya diciptakan seperti itu. Itu sudah terbukti dalam Perang Dunia Kedua sekalipun. Ketika prajurit sudah disiapkan di base camp, namun sampai hari H tidak jelas kapan prajurit harus terjun, harus tempur, itu desas-desus muncul. Itu sudah alamiah. Psikologi komunikasi akan terjadi seperti itu. Ketika ada masalah penting yang tak terjelaskan secara memadai, maka munculnya desas-desus, prasangka, asumsi adalah hal yang biasa. Jadi tolong demi menjaga marwah KPK yang harus bekerja dengan kepercayaan dan integritas. Integritas itu dari kata tag itu artinya tak tersentuh. Bukan tak tersentuh hukum karena sakti orangnya, tapi tak tersentuh hukum karena bersih orangnya. Itu harus dijaga marwahnya, karena kita butuh KPK dan KPK butuh kepercayaan kita, maka keterbukaan, transparansi, dan kepastian itu harus dijaga betul-betul gitu ya. Jadi ini harapan kita di bulan Ramadan, harapan rakyat, karena kita ingin gitu ya, kita ingin KPK benar-benar menjadi filter yang objektif siapapun gitu ya, bukan pilih-pilih.
baik pilih-pilih kasus maupun pilih-pilih orang. Ngeri Keinginan kalau itu kita semua terjadi itu, Prof. begitu. Karim. Ngeri. Tidak Ya. ada yang mengerikan dari itu. Oke, baik. Oke, Terima Mas, kasih, jadi kalau Prof. kalau bukan karena prestasi oke, etik oke, karena kasus yang ditangani nggak? Nah, itu yang tahu adalah pimpinan KPK sendiri. Oke. Kenapa mereka memulangkan di tengah, ya tadi ada surat perpanjangan, artinya dia masih pegawai KPK sampai 2024, kok dipulangkan. Ini kan quote-unquote berkata Prof akan menimbulkan banyak persepsi, termasuk tadi itu kasus, itu terkait like and dislike, dan ini kan Wajar ya kalau kemudian muncul narasi ini. wah wajar, apalagi ada konflik, ya kan? Pak Endar ternyata nggak sendiri, didukung oleh pegawai-pegawai KPK, konflik sama pimpinan KPK. Menurut Anda singkat saja Mas Yudi, Ya. dalam kondisi yang sudah seperti ini, bola ini kedok bola salju, awalnya masih kecil kan? Ya. Nah lama-kelamaan presiden juga udah ikut ngomong nih, udah Betul. tambah besar nih Kapolri bola juga. salju. Betul. Harus apa sebagai orang yang pernah ada di rumah tersebut? Dewas lah yang Oke. harus menjadi kunci untuk ya. menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Prof Karim Suryadi atas waktunya Terima kasih. pagi Sama-sama, ini. Terima kasih. Sehat selalu Terima untuk kasih Anda. Prof, sehat selalu Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Maria, terima kasih Rivi dan Bang Yudi.